Isu perubahan iklim adalah salah satu isu internasional yang termasuk ke dalam bentuk isu keamanan internasional non-tradisional. Perubahan iklim dapat terjadi karena adanya fenomena alam dan juga kegiatan yang dilakukan manusia, yang kemudian akan menghasilkan emisi gas rumah kaca dan dapat membahayakan keamanan dunia internasional. Efek rumah kaca sendiri adalah suatu kondisi ketika suhu bumi menjadi lebih hangat karena terjebaknya panas matahari di atmosfer bumi. Beberapa penyebab terjadinya efek rumah kaca antara lain penebangan liar, pembakaran hutan, pemakaian gas metana, pemakaian pupuk kimia yang tinggi di lahan pertanian, dan lain-lain. Selain itu, efek rumah kaca ini akan menimbulkan berbagai dampak yang mengancam keamanan internasional seperti mencairnya es di kutub sehingga naiknya kadar air laut, perubahan suhu udara yang semakin tinggi, terjadinya kegagalan panen yang besar, risiko punahnya makhluk hidup yang semakin meningkat, lapisan ozon yang menipis, dan rusaknya ekosistem. Sehingga dibutuhkan upaya untuk menangani isu terkait perubahan iklim agar tidak menjadi ancaman bagi keamanan internasional. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) merupakan mekanisme global yang memberikan kesempatan bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki wilayah hutan luas dan sedang menghadapi ancaman deforestasi dan degradasi hutan yang mengakibatkan emisi gas rumah kaca dengan menggunakan insentif keuangan. Bukan hanya itu, REDD juga turut mencakup peran dari konservasi, manajemen hutan berkepanjangan, serta peningkatan stok hutan karbon. Skema ini nantinya akan membantu penurunan tingkat kemiskinan serta mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pada bulan Oktober 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menargetkan pengurangan emisi karbon dioksida di Indonesia hingga 26%. Kemudian, dengan hadirnya dukungan keuangan internasional, Presiden SBY juga menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 41%, yang mana pemerintah Norwegia dengan hangat menyetujui penandatanganan Letter of Intent pada 26 Mei 2010 dan akan berkontribusi kepada Indonesia sejalan dengan skema REDD+. Kerjasama REDD Plus antara pemerintah Indonesia dan Norwegia terbagi ke dalam 3 fase, yaitu fase 1 di tahun 2011 sampai 2013 yang disebut sebagai fase persiapan. Tahap ini merupakan tahapan untuk mengembangkan strategi nasional REDD Plus yang disertai dengan rencana aksi, kebijakan, dan pembangunan kapasitas. Namun sebelum memasuki fase 2, terdapat fase intern yaitu di tahun 2013 sampai 2016 untuk mempersiapkan perangkat pelaksanaan REDD+. Selanjutnya fase 2 di tahun 2017 sampai 2020 yang disebut sebagai fase transformasi. Tahap ini difokuskan pada peningkatan kapasitas, pengembangan kebijakan, dan implementasinya. Selanjutnya fase 3 yaitu setelah tahun 2018 yang disebut sebagai implementasi penuh. Pada fase ini diterapkan pembayaran berbasis kinerja yang telah terverifikasi dan tetap mendukung peningkatan kapasitas serta pengembangan kebijakan. Dari hubungan kerjasama antara Indonesia dan Norwegia melalui REDD+ ini telah menghasilkan banyak kemajuan, di antaranya melalui REDD+ komunitas pada tahun 2016 Indonesia mengalami penurunan emisi karbon sebanyak 29%. Pada tahun 2016-2017, Indonesia merealisasikan adanya pengurangan emisi sebesar 11,2 juta ton carbon dioxide EQ yang telah diverifikasi oleh lembaga internasional. Berikutnya, mengimplementasikan strategi integrasi tematik untuk mendukung pelaksanaan REDD+, serta memiliki strategi nasional yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menjadi rencana aksi di tingkat provinsi. Dan pada tahun 2020, Indonesia mendapatkan laju deforestasi terendah dan penurunan yang signifikan terhadap kebakaran hutan di Indonesia. Pada tahun 2021, pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk mengakhiri pernyataan kehendak Letter of Intent atau LOI antar pemerintah Indonesia dan juga Norwegia tentang kerjasama pengurangan emisi gas atau REDD+. Keputusan pemerintah Republik Indonesia tersebut mempertimbangkan tidak adanya kemajuan yang konkret dalam pengimplementasian kewajiban pemerintah Norwegia untuk merealisasikan pembayaran Result Based Payment atau RBP atas realisasinya pengurangan emisi Indonesia sebesar 11,2 juta ton karbon dioksida ekuivalen per tahun 2016 sampai 2017 yang telah diverifikasi oleh lembaga internasional. Selanjutnya, pada 12 September 2022 dibentuk lagi kemitraan baru antara Indonesia dan juga Norwegia dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan MOU ini akan memperkuat upaya Indonesia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Adapun ruang lingkup kerjasama meliputi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan melindungi dan mengelola hutan dengan partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat adat.